Nikmat dan karunia kita dapat berkumpul tentunya dengan orang-orang hebat, panelis yang hebat, dan guru-guru yang hebat. Kasih aplaus untuk kita semua. Ada sebuah pepatah mengatakan, you can love, you don't know. Kamu tidak bisa mencintai seseorang tanpa kenal seseorang. Untuk itu, saya akan memperkenalkan diri sebagai Master of Ceremony. Saya Apen Sodikin dan teman saya Irmawati Lumbangaon. Jauh Pak, dari luar Jawa. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan rundown kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapus. Saya nyebutnya Pak Kapus karena memang terkenal dengan Pak Kapus, Kepala P4 Jakarta Barat, Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan. Dia tahu Pak, ada yang ke P4 apa, apalagi yang lama P2, KP3 pasti dia tahu. Iya, jadi Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Jakarta Barat. Ya mohon maaf, memang katanya lintas wilayah. Oh yang di tempat Jakarta Barat. Ya, beserta pendampingnya. Makasih Bu Ipong. Ya, ini Bu Ipong kasubagnya, temannya Pak Rahiman. Katanya orang P4 semua. Ya, Ibu Agustina Bojanti. Kemudian ada kasatranya mantan Mbak Sumardi. Beliau ini dulu kasatrak P4, sekarang kasubag SMA 59 Pak Mati. Makasih yang dari paling jauh Pak, Jakarta Timur. Pak Rahiman, mohon maaf Pak Rahiman. Nah, ya saya sebenarnya sudah di Purwana tapi menunggu konfirmasinya lama banget, jadi saya karena Pak Titin sudah mengiyakan, jadi diwakili CP dan CP semuanya. Dan para panelis yang hebat adalah sahabat-sahabat saya. Pertama Pak Anas, ini untuk berdiri. Katanya sudah berdiri Pak Anas. Assalamualaikum. Ya, jadi Kepala Sekolah SMK 56 pada zaman ya, lain juga bicara dari Dinas Pendidikan. Kemudian yang senior juga Bu Sulis ya, yang senior kan Bu Valen. Ya ini Dr. Valen ya, dia juga dari Kepala Sekolah. Yang terakhir di 57 63, kemudian 8 dan 18. Kan dia juga dari SMK 29 Pak. Satu perjuangan dia saksi hidupnya dari SMA 29. Kemudian panel yang ketiga Ibu Sulistiani MPD. Ya, ini kepala sekolah SMK 34. Kepala sekolah kemarin kategori transformatif. Jadi tahun 2025 ya kepala sekolah transformatif. Beliau dari 36 Pak, dari SMK 36 Cilincing. Jadi dengan Pak Titin dan di barisan belakang, barisan keduanya Pak Herman. Ini Pak masih punya utang Pak Herman. Mumpung orangnya datang Pak. Ya ini mantan kasubag SMK 56 Bapak Ibu hadirin ya pada zamannya. Ya, silakan Pak Herman. Ya, Pak Herman dulu itu. Ya ini yang membantu saya ada Pak Iwan Wahyudi, dia editornya Pak dari penerbit Natwara yang mau membuat buku, boleh nanti berkonsultasi dengan beliau. Namanya Pak Iwan Wahyudi. Kemudian Pak Ustadz Sahabat, terima kasih Pak Ustadz dari SMK 29. Kemudian dari Kasubag SMK 55 Pak Ustadz Taskira. Ya, terima kasih. Kemudian Ibu Dian, terima kasih Bu Dian. Rombongan dari P4 wilayah Jakarta.
Dan ada mantan Kasatlantas juga di sini, mantan Kasatlantas CU Pak Soeharto. Beliau sekarang masih SMK di Jakarta Barat 2 ya. Sambil mewakili Pak Diding. Insya Allah Pak Diding dalam perjalanan. Dan teman-teman kepala sekolah, ada Bu Jamila mana? Sebenarnya jangan ngumpet tuh Bu Jamila nanti, Pak. Ya. STM lagi sangat jadi dia waktu rumah, sangat jadi dia. 29 itu sekarang saya juga kelihatan. Waktu saya baru masuk, bilang Pak, tanyakan di mana. Tiap hari kerja di tawuran itu sudah biasa. Nah, mulanya ada STM di situ, sekolah tawuran dulu memang. Saya di 55 pastinya punya tawuran mulu hampir setiap hari. Kalau 36 hampir nggak pernah jarang ya Bu. Kalau 36 lain klasifikasinya. Ya, mohon maaf dan sekedar sebagai pengantar. Mohon reuni. Silaturahmi ya Pak Anas. Ya. Bu Pale reuni dengan Bu Desi Pak Jamila. Ini kan. Kemudian orang 29 juga reuni dengan orang 29 dan semuanya. Artinya ada istilah keberkahan. Pak Anas terima kasih anda semuanya. Terima kasih pada semuanya yang sudah mensupport kegiatan ini, seluruh panitia dari teman-teman teknik. Semoga apa yang telah sembangkan menjadi sebuah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Dokter. Mohon maaf Pak Dokter yang luar biasa. Pada waktu saya disuruh jadi MC, Pak Dokter memanggil saya, sini Pen. Ada apa Pak? Biasanya bercanda, tapi kok serius gitu. Saya mau bikin buku. Dan saya tidak menjawab, hanya menatap wajahnya karena saya nggak yakin Pak. Nggak yakin. Lalu ngomong Pak Dokter sama saya, lu nggak percaya sama gua? Percaya Pak, dikeluarkanlah bukunya. Luar biasa Pak Dokter. Kirain habis pensiun mau nyalek. Silakan Wirwa. Oke, terima kasih. Acara berikutnya adalah marilah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Madinah sebagai Kepala SMK Negeri 56 Jakarta. Untuk Bapak Madinah dipersilakan. Turut bangga akhir dari masa kerjanya Pak Asari, karena beliau ini tanggal 30 Maret, tanggal 30 Maret itu 31 Maret itu selesai masa tugasnya, purna tugasnya, sehingga kemarin diskusi bisik-bisik nanti begitu puasa, setelah puasa itu langsung purna tugas, sehingga masuk 2 hari berikutnya purna tugas. Beliau April 1 April Pak, sudah agak bertugas lagi. Nah, di akhir masa tugasnya beliau meluncurkan bukunya Guru yang Tak Dirindukan. Mudah-mudahan sebetulnya dirindukan karena agar bahasanya terbalik saja. Dan mudah-mudahan ini sebagai ibroh, sebagai contoh buat kami yang masih tugas, mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya, bisa menghadirkan karya yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga hari ini, keberkahan buat SMK 56 Jakarta kedatangan keluarga besar, pejabat-pejabat yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya, sehingga mudah-mudahan SMK 56 semakin berkah dan semakin kuat dan semakin tangguh, sehingga bisa lebih baik lagi ke depannya. Kenapa? Karena kita habis retreat kemarin. Habis retreat itu diajarin protokol. Jadi sambutannya mesti dinasan dulu. Dan yang pertama yang saya hormati Pak Reza Manfaluti, Kepala Pemkab Jakarta Barat dan timnya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Pak Madinah, gitu ya. Sahabat-sahabat saya sih banyak ini. Saya waktu Jumat kemarin ke 56, terus di buku ini saya tahu benar di 55 kayak apa saya tahu.
publik ya, karena kita interaksi banyak Pak. Ya. Iya Pak, gitu loh. Jadi karena jadi saya izin Pak, saya ngomong ini sebenarnya karena Pak Sari kan kita temen Pak, makanya saya datang gitu. Iya, WA saya Pak, di mana posisinya Pak? Saya masih di kantor Pak Sari, saya bilang. Karena saya nggak dapat disposisi dari buka subuh. Tapi ya Pak datang ya, karena yang nyuruh teman saya datang. Gitu. Izin Pak ya, saya terima tamu dulu, baru saya kasih ini. Gitu. Jadi pas setelah tadi saya baca bukunya autobiografi ini, satu hal yang positif Pak. Kenapa? Menceritakan proses itu gitu. Proses bagaimana pencapaian-pencapaian dan dinamika yang didapati oleh jalan Pak Sari. Tapi ada satu kata di buku itu, tadi saya baca cepat Pak. Karena kita diajarin skipping kita cepat. Ada satu kata ilmunya P4 Pak, tentang tacit knowledge itu. Ya, tacit knowledge itu adalah sebuah pengetahuan yang didapat dari refleksi atas pengalaman hidup itu. Dan itu semua tertulis di buku ini. Jadi saya baca, dia ngomongin tacit knowledge, ini P4 bener nih, ini P4 bener nih. Jadi di diksi itu ada tacit knowledge, itu ditulis sama Pak Sari di buku itu. Dan itulah yang tergambar di buku ini gitu loh. Jadi saya melihat bahwa proses kehidupannya Pak Sari itu dari proses cerita panjangnya begitu ya. Karena kami seangkatan Pak kepala sekolahnya. Saya, Pak Sari, Pak Anas seangkatan. Kita bareng Pak, seleksinya bareng, pengangkatannya bareng. WA grupnya sama Pak, seangkatan kita ini. Gitu. Ya sama bareng gitu ya. Kita seangkatan, kita 30 orang tuh pengangkatannya bareng Pak. Gitu. Selesai mulai 2007 panas ya, selesai di 2009. Seangkatan kami itu hanya tinggal berapa orang yang bertugas. Tinggal saya, Pak Sahari, Pak Asari, Pak Gendra, Pak Soeharto, sama Pak Hasan. Tinggal 5 orang dari 30 orang yang masih bertugas. Gitu. Selebihnya sudah pada pensiun. Jadi hari ini terima kasih kami dapat menghargai penghormatan gitu. Jadi saya berdiri di sini ada 2. Satu karena Pak Asari, kedua karena Pak Kampus saya. Nyuruh Pak berdiri, saya siap. Kalau yang nyuruh teman sama kampus datang saya. Jadi hari ini terima kasih Pak Asari atas launching bukunya. Jadi gini teman-teman sekalian, saya jadi ingat sebuah tradisi yang ada di zaman isi Pak Kampus Khalifah Abbasiyah. Jadi para pejabatnya waktu itu diminta oleh Harun al-Rashid untuk menulis biografi tentang hidupnya. Gitu. Karena sebuah perjalanan hidup tentu ada dinamikanya dan itu bisa jadi pelajaran buat kita. Jadi saya lihat ini Pak Sari menulis ini di bukunya, panjang ceritanya Pak. Cerita di 55 kayak apa, Pak Sunardi gitu ya, cerita macam-macam ya, di 36 pasien 14 gitu ya. Karena kita mesti bareng Pak. Saya sama Pak Sari sama-sama kepala sekolah di utara di pusat. Dia ngikutin saya. Saya ke utara, dia ke utara. Saya ke pusat, dia ke pusat. Ngikutin saya terus dia Pak. Saya ke P4, dia ke P4 juga Pak. Dari acara ini, saya langsung bilang, saya jadwalkan. Lantas Pak Asari bilang, mengenai saya jadi pembicara, saya langsung nggak mau. Karena buat saya ini adalah silaturahmi. Tadi betul Pak Rahiman bilang mengenai Pak Asari orang baik, banyak yang datang ke sini. Jadi terus terang saja, saya datang ke sini karena saya mau bersilaturahmi dengan teman-teman. Bukan saya mau menyampaikan untuk jadi enggak mau saya juga nggak mau. Saya datang, saya agendakan, dijadwalkan, tapi bukan untuk jadi bahasanya Pak Asari hari Jumat pagi itu keynote speaker, saya nggak mau. Seperti itu ya. Itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Nomor 2 mengenai insya Allah minggu depan Ramadan. Insya Allah minggu depan Ramadan. Saya mohon tolong teman-teman berkenan untuk kita saling memaafkan. Kita banyak ketemu teman-teman nih, termasuk ya yang paling utama saya. Ini banyak energi Ustadz ya? Banyak. Di Ustadz banyak? Banyak salah saya, banyak hilaf saya di Ustadz. Tadi langsung begitu. Ya.
Kepada teman-teman semua, saya mohon maaf lahir batin. Pasti banyak salah saya, pasti banyak hilaf saya kepada teman-teman. Jadi terus terang saja, silaturahmi yang sekarang ini adalah silaturahmi jelang Ramadan. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Bukunya belum saya lihat. Tadi saya datang dikasih buku, saya duduk dipaksa untuk ke ruangan Pak Adina. Jadi buku saya masih dalam posisi dia map ya, di map ada di ruangan Pak Adina, ditinggal di sana. Ya, tapi kalau judulnya objektif sangat menarik. Guru yang tak dirindukan. Objektif nih dari judul sudah menarik. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan melihat luar, baru melihat ke dalam. Seperti itu. Mudah-mudahan isi buku ini juga memang menarik. Itu nomor 3, udah nomor berapa? 4 sekarang ya? Nomor 4 ya? Nomor 4. Sekarang yang keempat. Saya pernah tugas di JU1. Keempat ya, yang saya sampaikan keempat. Saya pernah tugas di JU1. Saat saya tugas di JU1, dari mimpi saya yang banyak, ada 2 mimpi saya waktu itu. Mengenai rehab total SMKN 55. Ibu Kasek balik, Ibu Kasek 55. Ibu Jamilah, sedang ya? Sedang. Alhamdulillahirabbil alamin. SMKN 55 sedang rehab total ya? Di 2025 kan? 2025. Iya, sedang. Sekarang dalam fase penyelesaian kan? Penyelesaian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu mimpi saya lagi, dari banyak mimpi saya. Saat di JU1 ada satu lagi. Rehab total SMK 56. Nah, saya mohon tolong nih. Saya mohon tolong ya untuk berkenan agar di sini menjadi SMK berasrama. Sebagai kasarta pendidik ya. Kemudian naik kelas menjadi Kasubag TU di SMK 56. Buat yang masih muda-muda, belajar dari Pak Asari. Bisa di tempat jangan lama-lama. Ya, kalau Pak Asari satu tahun tuh, setelah 1 tahun di P4 Jakarta Barat udah berangkat ke tempat ini menjadi Kasubag TU. Seperti itu ya, Pak Asari, mari kita doakan mudah-mudahan yang Pak Asari tulis ini menjadi ilmu bermanfaat. Nah, Pak Asari itu ngomong tuh di ruang yang keberapa ini? Berapa? Nah, yang saya sampaikan 5, lagi ke-6. Yang ke-6, tadi Pak Asari bilang di ruangan Pak Adina. Ya, ini yang mau doa siapa nanti? Doa siapa? Ustaz Niki, Pak. Oh, udah ada Ustaz ya? Iya. Udah datang? Udah. Oh, udah, ya udah ganti Pak Ustaz. Kalau belum datang Pak Asari yang berdoa. Udah. Pak Ustaz ya udah. Tadi Pak Asari sampaikan di ruang Pak Adina. Terus saya bilang, di P4 Jakarta Barat ketika ada Pak Asari, mau acara apapun harus ada Pak Asari. Karena apa? Karena yang berdua Pak Asari. Jadi acara yang relevan dengan Pak Asari. Ini sudah Pak Asari ini soalnya ini. Acara yang relevan dengan Pak Asari, acara yang tidak relevan Pak Asari harus ada. Saksi hidupnya Pak Sumardi. Harus ada Pak Asari karena Pak Asari yang berdoa. Seperti itu ya, karena Pak Ustadz udah ada, nanti Pak Ustadz yang berdoa. Nomor berapa ya? 6. 7. Aduh, saya nggak siap. Siap saya. Terakhir ya. Terakhir mengenai. Yang 7. Pernah ada yang bilang, ketika kita di Balikpapan, hanya 3 yang bisa menolong kita. Yang ketiga adalah ilmu bermanfaat. Bisa menolong kita kan pasti ke Balikpapan. Iya. Tadi Pak datang dari mana tadi? Awalnya titik Balikpapan itu belakang dari mana tadi Pak? Pak Iban bilang tuh dari mana? Bengkulu sama Balikpapan juga kan? Sama-sama B. Kita pasti ke Balikpapan pasti. Ya.
Dari 3 yang bisa menolong kita di Balikpapan adalah ilmu bermanfaat. Mari kita doakan apa yang Pak Asari tulis ini menjadi ilmu bermanfaat. Saya akhiri dengan saya mohon maaf lahir batin. Pasti banyak salah saya, pasti banyak hilaf saya, dan saya mohon tolong kepada teman-teman untuk berkenan. Kita saling memaafkan, karena insya Allah minggu depan kita sudah masuk Ramadan. Berikutnya adalah Bapak Soeharto. Surabaya. Artinya, meski sudah jadi orang, sahabat sejati tetap setia. Satu lagi ya, saya 2 di bawah aja nih. Makan soto di malam minggu. Cakep. Makan tahu agar tak gemuk. Artinya Ingin ku sampaikan sesuatu untukmu. Kamulah sahabat sejatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saudara saya, senior saya, suhu saya, yang saya hormati Pak Kakang Prabu kalau saya panggilnya. Ini Kakang Prabu karena guru saya semuanya, beliau yang ngajarin saya ada di sini. Ini juga sama senior saya Pak Haji Anas, alhamdulillah juga ada di sini. Ini sama semuanya Unipalen, Bu Suli sahabat saya, Pak Harto dan teman-teman semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur karya Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada siang hari ini walaupun di penghujung saya mohon maaf sekali lagi terlambat. Dari tadi juga saya nggak tenang di sana. Ketika saya dengan Ibu Gubernur juga saya ingatnya ke 5-6 aja. Aduh, kapan nih selesai, kapan selesai. Jadi mohon maaf saya terlambat. Tetapi saya melihat dari seluruh yang diluncurkan ini, saya apresiasi sekali lagi dan terus berkarya buat Jakarta Kota Global dan juga untuk Indonesia Emas. Saya bangga. Kemarin sebenarnya saya juga meluncurkan satu di Jakarta Barat, itu di Hotel Neo, yang mungkin Bapak Ibu yang lihat TikTok saya, yang lihat YouTube, yang lihat Instagram, itu kemarin saya luncurkan yang ke-200 judul buku. Tetapi insya Allah ini yang punya Kakang Prabu dan teman-teman yang dipinaliskan hari ini menjadi bagian dari yang tak terpisahkan, karena saya punya gurunya beliau. Jadi saya bisa menulis, bisa oret-oretan adalah beliau yang ngajarin. Saya juga ada di sini karena beliau para teman-teman senior yang membantu membimbing saya sampai ke tingkat ini. Jadi sebenarnya hanya saya ingin reuni ke sini dan saya yakin tidak akan mengomentari ini apa isinya, tadi udah diceritakan dalam banget. Saya saksi sejarah, betul. Saya saksi sejarah dan saya yang memang mendorong agar teman-teman yang tadi disampaikan Pak Asari itu berhasil. Dan alhamdulillah sampai hari ini merupakan kebanggaan bagi kita ya Pak Haji Anas, ketika kita punya sahabat itu bahagia, punya teman itu bahagia. Kalaupun sekarang belum ketemu tetapi jauh di mata tetap dekat di hati Pak. Kita walaupun di barat, Pak Haji di sini tetap ingat, Pak Anas di rumah tetap ingat. Ya artinya apa? Kita punya masa lalu yang luar biasa, kenangan yang indah yang tak akan terlupakan. Itu semua jadi yang cerita indah, dan kita memang ketika ketemu luar biasa. Sekarang jadi walaupun Pak Haji Anas sudah di mana posisinya, saya nggak merasa Pak Haji Anas sudah pensiun Pak. Iya Pak, tetap rasanya Pak Haji Anas masih tetap di bidang. Beliau kasih saya di bidang barengan sama Pak Anas. Saya kan gitu ya Pak Anas ya. Pak
akan menyusul, udah mau konsil ya Pak. Ya. Masih setahun lagi ya Pak. Jadi itu makanya alhamdulillah berkah saya bilang ini bersama kita dalam menempuh perjalanan karir. Inilah hasilnya Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan saya ingin teman-teman semuanya mengikuti rekam jejak yang baiknya. Yang jeleknya dibuang, tapi yang baiknya ayo ikutin, karena insya Allah dengan rekam jejak yang baik, dengan hasil yang baik, ini merupakan salah satu kunci menuju karir berikutnya. Karena saya jadi kasudit nggak pernah ngelamar, jadi kepala bidang nggak pernah ngelamar, ya ditugaskan jadi PLT Sekdis, jadi PLT Kepala Pusdatin, saya nggak pernah ngelamar. Dan saya yang ada di WA besok Anda dilantik, begitu doang Pak. Jadi eselon 4 cuma 3 bulan, setelah itu eselon 3 itu semuanya nggak pakai lamaran. Karena apa? Karena ada tiket-tiket tertentu mungkin dari pimpinan. Alhamdulillah berdiri di sini saya punya sekitar 13 prestasi di tingkat dunia, ada 4. Dan itu yang menyebabkan saya digeser belajar di Melbourne University, ke New Zealand, ke Malaysia, ke Thailand, ke berbagai negara. Bahkan baru beberapa bulan kebelakang saya diutus menjadi delegasi Indonesia di Guangzhou di Cina. Itu adalah untuk 34 negara. Jadi bagaimana Jakarta Kota Global mewakili Indonesia di Guangzhou, dan saya membawa informasi dari sana, kesepakatan dari 34 negara. Salah satu yang kita harus wujudkan di Jakarta Kota Global, ya ini nanti bersinggungan dengan buku ini, adalah salah satunya adalah dari 3 itu. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa internasional itu wajib kita kembangkan untuk anak-anak kita, karena ke depan dunia ini akan dikuasai apabila kita menguasai bahasa dunia, minimal bahasa Inggrisnya. Karena saya waktu ke Guangzhou nggak bisa bahasa Mandarin, jadi saya pakai HP saya ngomong dengan orang Mongol pakai bahasa Inggris, lalu nanti ditranslate ke bahasa mereka. Ya saya ngomong dengan orang Rusia, saya ngomong bahasa Inggris translate. Jadi itu sekarang udah ada teknologi canggih, pakai HP, Bapak Ibu kita bisa berkomunikasi dengan berbagai negara. Yang penting kuncinya satu, bahasa Inggris saja bisa, udah lumayan. Kalau bahasa Inggris bisa, kita bisa berkomunikasi. Jadi saya berkomunikasi dengan 34 negara di dalam suatu seminar, simposium, dan lain sebagainya, sampai menentukan Jakarta Kota Global mau dibawa kemana. Itu ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua itu soft skill. Soft skill mudah-mudahan dari buku ini juga ketemu nanti soft skill ya Pak Haji ya. Soft skill itu adalah bagian dari, kalau kita masih gampang akhlakul karimah ya kan, itu yang memang kita menjadikan anak kita itu baik, menjadikan peserta didik baik itu bagaimana. Yang terakhir itu adalah kompetensi atau hard skill. Ini juga tidak ditanya kamu S3 di mana, S2 di mana, S1 di mana, nggak ditanya tuh. Mau dokter, mau profesor, enggak. Saya didatangi oleh Pak Ardiansa. Pak Ardiansa itu profesor staf Pak Presiden. Jadi waktu mau tahun baru kemarin, beliau datang ke ruangan saya bawa ke Puri. Karena beliau bawa tamu dari luar negeri, dari China, dari Malaysia, bawa ke tempat saya ajak di Puri ngobrol. Nah salah satu yang disampaikan oleh beliau bahwa memang kan beliau pernah jadi dekan di Inggris 8 tahun, pernah di Amerika di berbagai negara, diambil sama Pak Presiden, Pak Prabowo untuk jadi staf ahli beliau. Nah beliau sampaikan bahwa memang negara ke depan itulah, dunia ke depan itu sampai 2045 akan menjadi Indonesia emas, karena ini adalah bonus demografi asal SDM Indonesia dibekali dengan 3 pokok persoalan. Di antaranya saya ulang sekali lagi, bahasa, soft skill, dan hard skill. Hard skill ini yang diakui oleh dunia. Contoh apa? Mungkin Bu Sudis kalau di perikanan, Bu Valen tahu ya, Pak Anas kalau kita orang STM paham banget. Itu apa sih? Hard skill adalah kompetensi dunia yang diakui. Misalnya kalau di kemaritiman adalah IMO, International Maritime Organization. Kalau di kelas bawah laut ada sertifikat kelas bawah laut dan lain sebagainya. Kalau orang STM saya yakin nyambung, orang SMK nyambung. Nah inilah sebenarnya kompetensi yang diminta. Kalau kita lihat kemarin anak kita yang cerita di dinas pendidikan, seorang Pak Mi yang bekerja di Jepang, jadi CEO di Jepang. Nah itu juga luar biasa keren. Dan saya yakin waktu di SMK 56 juga sudah ada yang berangkat ke Jepang, pasti udah ada alumni-alumninya ya Pak Haji, ya udah ada. Dan kita udah pernah memberangkatkan 75 orang yang paling banyak dalam 1 dekade ke Jepang. Nah ini kita berangkatkan, dan saya berharap bukan hanya Jepang, Jerman, Prancis, dan seluruh negara termasuk
New Zealand, Australia itu menjadi sasaran target anak-anak kita. Jadi anak-anak kita bisa berpencar ke seluruh dunia, tetapi untuk Indonesia menjadi devisa-devisa, menjadi income karena dia membawa uang banyak. Ya kayak misalnya contoh siapa namanya Nina Susanti juga kan 50 juta bawa ke Indonesia tiap bulan ngalirin uang ke emaknya, ke bapaknya. Itu kan hanya keahlian dia apa di bidang boga, tata boga, tukang masak. Dan kalau saya turun ke SMP, ke anak-anak SD tanya cita-citanya itu melambung tinggi gitu harapannya. Maka ini cocok ketika guru yang dirindukan atau tidak dirindukan Bapak dan Ibu. Ini perlu kita bagaimana saya ingin menjadi guru yang dirindukan. Saya punya guru di SMP. Saya datang pulang kampung ke Tasik namanya Bu Eis. Saya masukin ke TikTok tuh Bapak dan Ibu. Banyak yang like karena saya kemarin like itu Bapak Ibu. Saya tanya ya Bu Eis, saya masih kangen sama Bu Eis. Saya datangi Bu Eis umurnya 64 tahun sekarang. 64. Ya tapi masih grace, masih jalannya juga masih bagus. Dia udah punya cucu. Tapi saya tanya, Bu Eis ingat sama kita. Kalau guru lupa sama kita wajar ya Pak, tapi anak murid gak boleh lupa sama guru. Nah artinya Pak, ini adalah mulia sekali jadi guru. Saya tanya kenapa Bu Eis didatangi oleh anak-anak dan dia selalu sampai sekarang. Karena Bu Eis adalah merupakan bagian guru yang dirindukan oleh anak-anak. Nah mudah-mudahan kita menjadi guru yang dirindukan sehingga sepanjang hayat akan dikenang bahkan sampai akhirat. Itu harapan kita. Jadi bukan terbalik tadi guru yang tidak dirindukan ya Pak, tapi guru yang dirindukan. Itu harapan saya. Mudah-mudahan itu Bapak dan Ibu. Jadi terima kasih. Mohon maaf saya nggak mau komentari semua secara mendalam, tapi di sini udah ada pakar-pakarnya yang luar biasa. Terima kasih Pak untuk sumbangsinya. Mudah-mudahan buku ini bisa juga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama untuk anak-anak Jakarta. Dan insya Allah Jakarta kota global merupakan impian dan cita-cita sesuai dengan yang diharapkan Pak Gubernur, juga SDGs Pak Presiden. Ini bagian dari yang tak terpisahkan. Jadi orang-orang yang seperti Bang Haji ini, Kakang Prabu yang membuat goresan-goresan emas, itu yang kita tunggu. Ya, yang kita tunggu oleh masyarakat, oleh anak-anak kita. Karena anak-anak kita kan sekarang haus tuh bukunya. Karena gadgetnya sekarang udah disimpan nih. Sekarang HP beberapa sekolah, contoh SMA 16. Saya kemarin di SMA 16 itu udah di locker Pak semuanya. Ya, mudah-mudahan ya bijak pakai jalan. Mudah-mudahan di sini juga udah jalan, ya, udah jalan sehingga kembali lagi ke buku. Jadi anak-anak membaca kembali bukunya sehingga lagi fokus lagi karena beberapa negara yang besar, yang maju itu semua sekarang menggunakan itu. Ya, lihat contoh-contohnya dari Inggris, di Jerman, ya, di Amerika, semua udah kembali ke buku. Bagaimana belajar melalui buku? Ya itu Bapak dan Ibu. Jadi buku adalah merupakan sumber ilmu kembali, termasuk guru. Gurunya adalah guru yang dirindukan tentunya bagi anak-anak sehingga ketika anak-anak juga belajar, anak-anak merasa nyaman, bahagia. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Mau kasih pertanyaan? Ya udah. Kalau nggak ada saya kasih pertanyaan. Oh ya nggak usah tanya. Di bagian. Guru dari SMKN 35 Jakarta. Saya dari kalimat Pak Asari yang dapat saya ingat yaitu sebaik-baiknya strategi adalah diuji lewat sebuah pengalaman hidup, dan dimana saya paham betul perjalanan Pak Asari waktu di SMKN 35. Jadi dengan sebuah kalimat itu sangat dalam filsafatnya. Sebaik-baiknya strategi adalah diuji lewat sebuah pengalaman hidup. Terima kasih Pak Asari, kepribadian Bapak membuat saya terus belajar, merendah, dan terus belajar dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Buya katakan bahwa hidup ini kan perjalanan menanam hati, kan? Saya jadi ikutan. Coba hidup ini sebenarnya adalah jalan meniti menuju takdir Allah, gitu ya. Meniti dulu waktu kecil itu waktu SD kita selalu meniti. Untuk kita meniti itu harus mental, gitu kan. Harus juga fokus. Kemudian hidup ini pasti ada godaan dan ada rintangan, kan itu. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan
godaan dan rintangan itu supaya bisa melaju. Nah itu harus dengan sebuah kesungguhan. Kan itu kan, bisa untuk menuju takdir harus dengan kesungguhan. Kan itu kan. Jadi bukan sekedar being, artinya ada sebagai manusia, tapi harus menjadi becoming, artinya menjadi. Kalau kata Ustadz itu bagaimana? Kunu wanita, kata Ustadz. Jadi kita menjadi manusia supaya ada artinya, kata Buya Hamka, bahwa hidup ini adalah perjalanan menanam arti. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Semoga kehadiran Bapak Ibu menjadi sebuah nilai manfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Asari. Terima kasih untuk para Bapak Ibu panelis dan juga Bapak Kasudin dan juga Bapak Ibu undangan. Terima kasih sudah setia sampai akhir, dan terlebih lagi kepada Bapak Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, selalu setia Bapak Ngadina. Ya, kami moderator mohon maaf apabila ada salah bicara, salah ucap, mohon dimaafkan. Acara selanjutnya yaitu penutup doa kepada yang saya hormati Al Ustadz Kiai Haji Niki Alamsyah. Waktu dan tempat kami persilakan.